Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemicu dan indikator percepatan transformasi digital pada pendidikan menengah. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 belakangan ini mengalami percepatan teknologi khususnya pada pendidikan menengah. Nah, sebenarnya apa sih pemicu dan indikatornya? Sebelumnya, perkenalkan saya Fatma Nurmalita Purnomo dari Teknologi Pendidikan Kelas A dengan NIM 201052444042. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan transformasi digital. Transformasi sendiri berarti perubahan terhadap suatu hal, sedangkan transformasi digital merupakan sebuah cara penanganan pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Adanya transformasi digital ini mempermudah pekerjaan manusia karena beroperasi lebih cepat, otomatis, efektif, dan efisien. Lalu, apa kaitannya dengan pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu bidang yang telah melakukan transformasi digital dengan e-learning. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pendidikan, terkhusus pendidikan menengah. Dengan berbagai teknologi inovasi yang memungkinkan proses belajar mengajar menjadi lebih efisien, inovatif, dan dinamis. Kata kuncinya yaitu percepatan. Saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan atau knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway. Dunia pendidikan dituntut untuk mengantisipasi dan mesti bergerak cepat untuk menjemput era otomasi dengan informasi yang serba cepat dan tak pasti. Nah, masuk ke pembahasannya, apa sih pemicu percepatan transformasi digital pada pendidikan menengah tahun 2020 belakangan ini? Saat ini kita tengah menghadapi COVID-19 yang mengguncang dunia karena dianggap memberi dampak buruk yang banyak. Namun, virus ini ternyata dapat memberikan dampak positif karena dapat mempercepat transformasi digital terutama pada pendidikan menengah. Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung, serta sosialisasi tentang era industri 4.0 belum berhasil membuat institusi pendidikan menengah mencapai progres signifikan pada transformasi digital pendidikan Indonesia, COVID-19 justru memberikan dampak luar biasa pada aspek ini. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 24 Maret 2020 terdapat kebijakan pendidikan di masa darurat COVID-19. Salah satunya yaitu proses belajar dari rumah, yang ini pada akhirnya tidak lepas dari kata teknologi itu sendiri. Kemudian, apa saja indikator percepatan transformasi digital pada pendidikan menengah? Yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal bulan Maret 2020 mengakibatkan banyak sekolah menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas. Aktivitas belajar mengajar digantikan dengan sekolah online menggunakan learning management system dan aplikasi seperti eStudy, Moodle, Zoom, Google Meet, Jitsi, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain.
Kemudian pada bulan April 2020 hampir semua sekolah menerapkan PJJ ini. Dampaknya, saat ini guru dan siswa mulai mahir menggunakan berbagai perangkat dan media pendukung belajar online. Walaupun mungkin terdapat berbagai kendala dan keterbatasan, mau bagaimanapun ini adalah suatu kemajuan yang layak disyukuri. Nah, yang kedua, kegiatan webinar berkualitas yang merajalela. Sejak pembatasan aktivitas sosial untuk pencegahan COVID-19 di Indonesia, terdapat begitu banyak kegiatan webinar yang dilakukan oleh berbagai institusi pendidikan menengah. Ada webinar yang berbayar dan ada pula webinar berkualitas yang gratis. Nah, hal ini tentunya merupakan salah satu indikasi perkembangan positif bagi proses transformasi digital pada pendidikan menengah di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan peserta didik baru secara online. Tahun 2020 ini berbeda. Proses penerimaan peserta didik baru yang biasa dilaksanakan secara konvensional mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga ujian tertulis kini harus menempuh sistem penerimaan peserta didik baru secara online. Sisi positifnya adalah semua semakin menyadari manfaat transformasi digital untuk menunjang kemajuan instansi pendidikan, terutama pendidikan menengah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari topik bahasan kali ini yaitu COVID-19 bukanlah suatu penghalang untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa dalam menempuh pendidikan. Justru dari sinilah teknologi akan semakin berjaya. Transformasi digital pada pendidikan menengah kini berkembang pesat dengan berbagai indikator, mulai dari guru, siswa sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK, kini semakin mahir menggunakan teknologi untuk keperluan pendidikan. Dari semua yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 dapat memicu percepatan transformasi digital pada pendidikan menengah. Dengan indikatornya, yaitu pembelajaran jarak jauh, kegiatan webinar yang berkualitas, dan penerimaan peserta didik baru secara online. Sekian pembahasan topik kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.